sakit sekitar 8 bulan lebih apa. Tapi teng medis ternyata penyakit dan yang aneh niku setiap sakit niku dari jam 5 sampai isak apa niku didadak atus berjalan-jalan ke bagian kiri. Kemudian kalau tidur agak susah juga. Oh iya. Wajah saya itu bagian mulut itu kayak kaku gitu. Kalau untuk menguap itu agak susah. Kalau kena sinar matahari itu terus merah. Ada mumun. Operasi getahnya di sini, tapi katanya menjangan ke sini. Kadang kepalanya masih sakit. Saya pengen dibersihin gitu. Iya. Katanya di sini dan masih sakit terasa. Ini bukan cuma non medis tapi ini juga medis loh. Sama pekerjaannya bilang ini. Orang itu kalau pengen usahanya jaya, yang pertama harus rumah tangganya harus harmonis. Ya itu kan. Kalau nggak harmonis, cari yang harmonis. Aduh. Jangan ganggu beliau, kasihan. Tenang, hai kau bangsa jin, tenang. Tenang kau, tenang. Tenang kau, tenang kau, tenang. Tenang kau, hai bangsa jin, tenang. Ojo nesu-nesu, kau cepat tuh. Tenang. Tenang. Sing tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pasien yang pertama, panggil nomor ambulan 01 atas nama Bapak Pak Hermanto. Nggih, assalamualaikum Pak Hermanto. Alhamdulillah. Saking pundi Pak Hermanto? Lampung Tengah. Lampung Tengah. Lampung Tengah. Pring Sewu apa? Oh, Pring Sewu. Siap. Saya juga aslinya kan Lampung saya. Tapi kalau saya di Kali Anda Unit 2 masuk terus ke Simpang D saya. Perjalanan 1-2 jam ingin keluar apa? Oh, dari Unit 2 dari Masjid Sidik ke Pring Sewu itu 2 jam ya? Kurang lebih apa? Nggih. Bareng asma sinten, Kang? Kulo Hermanto apa? Kang Hermanto. Bulan 8 Devinane kulo saking mriki kalih. Oh, bulan 8 kemana sudah di sini? Nggih, Pak. Habis lebaran haji. Habis lebaran haji Nggih. sudah ke sini. Nggih. Kang Hermanto. Nggih. Nggih, monggo Kang. Niki nyata nafas pindah ke Padepokan Silaturahmi ring kali bagi nyuwun tulung apa. Terus kalau niki sakit sekitar 8 bulan lebih apa. Tapi teng medis ternyata penyakit dan yang aneh niku setiap sakit niku dari jam 5 sampai isak apa niku
di dada atus berjalan-jalan ke bagian kiri. Terus kali ini apa nopo usaha ini kok macet apa terus usaha online kali jual beli itu sampai tutup apa apa enten sing nutup mau beli kulo mboten kosong. Kalau gangguannya ini sih dari gangguan sirul amar, dan sudah saya sampaikan dari dulu bahwa tanda-tanda bahwa penyakit itu dari gangguannya karena sihir atau karena jin itu bisa dilihat dari mulai rasa sakitnya. Kalau rasa sakitnya itu sering muncul di antara waktu-waktu menjelang maghrib atau asar sampai malam, itu menandakan ada gangguan jinnya. Ini sudah saya katakan dari zaman dulu. Karena apa? Karena di waktu asar maghrib ini adalah pergantian dari dunia manusia ke dunia yang lain. Surup bahasa Jawanya itu. Karena waktu inilah pergantian, kalau manusia waktunya istirahat, bangsa sana terutama bangsa jin itu waktunya untuk bekerja. Jadi berbeda. Makanya saya sendiri sudah hampir 5 tahun tuh nggak pernah tidur malam, itu tidurnya hanya waktu-waktu siang saja. Kenapa? Karena memang di antara malam dan siang itu menjadi pergantian. Kalau siang itu digunakan untuk bekerja, kita bangsa manusia, bangsa jin itu tidur. Tapi kebalikannya, ketika bangsa manusia tidur, bangsa jin itu kerja. Kalau saya lebih suka berkegiatan itu malam. Kalau malam saya melek, kalau siang itu saya tidur. Dan kalau di bagian dada, bagian kiri, iya, itu sudah sering saya jelaskan. Pasti ada yang mengganggu yang sakitnya di bagian dada itu. Iku mohon maaf apa nek sampun bisa ngoten sampun mboten enten mulai kali siang. Tapi di saat mulai jam 5 sampai jam 8 sakit apa? Terus apa berjalan-jalan ke tempat rasanya? Pak Nur kemana? Dilihat ya. Kalau beliau tidak istirahat suruh sini. Sini Pak Nur. Kopinya teh apa-apa? Hitam apa kopi susu? Apa minum tehnya? Kopi apa teh? Dalam? Oh iya, mangga. Siap. Tidak apa-apa. Ini juga usahanya panjenengan itu sepi atau terganggu, terhambat lah di bagian usahanya. Nanti yang paling penting taubatan nasuha dulu. Taubatan nasuha dulu. Karena apa? Karena sebenarnya semua hal yang menimpa di dalam diri kita itu pasti karena kesalahan diri kita sendiri. Jadi kita sendiri. Maka ketika ada masalah seperti apapun, jangan menyalahkan orang lain. Jangan pernah mencari solusi di luar dari diri kita. Itu nanti nggak akan menyelesaikan masalah. Malah tambah masalah. Malah tambah masalah.
Tetapi ketika ada masalah, coba masuk ke dalam diri kita sendiri dan mencari solusinya itu di dalam diri kita sendiri. Walaupun toh gangguannya itu bisa dari lantaran orang lain atau gangguan makhluk lain, tetapi sejatinya semuanya itu pasti karena kesalahan diri kita sendiri, karena kecerobohan kita, karena ketidaktaatan kita, karena diri kita itu terlalu menuruti hawa nafsu, sehingga masalah itu menimpa diri kita. Sebagai contoh, ketika diri kita jatuh di dalam usahanya, masih otah karena ditipu orang, tetapi jangan hanya karena ditipu orang kita menyalahkan orang lain. Kita ditipu orang karena kita ceroboh, tidak berhati-hati di dalam memegang sebuah usaha atau amanah. Ketika kita didolimin oleh orang lain, contoh kita disantet, sebenarnya asalkan diri kita itu tidak marah, tidak sakit hati, santet itu pun juga tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Semua hal lah yang menimpa di dalam diri kita itu, jangan pernah kita ingin menyelesaikan masalah kita dengan cara mencari solusi di luar dari tubuh kita, nggak akan dapat. Cara untuk menyelesaikan masalah di dalam diri kita itu, masuklah ke dalam diri kita sendiri, maka masalah itu akan mudah untuk dihilangkan. Saya saya pun juga sering mendapatkan masalah, sama. Ataukah mungkin ada anak-anak saya yang di sini tidak sholat malam, apakah saya terus marah-marah, kamu di sini disuruh sholat malam nggak sholat malam, kamu itu apa loh? Saya tidak pernah seperti itu, tanya anak-anak saya. Paling saya bangunkan, ayo nak sholat malam, karena mereka nggak sholat malam karena apa? Karena mungkin saya yang tidak bisa memberikan contoh, atau saya tidak setiap malam bisa menemani, atau saya tidak bisa membangunkan, sehingga mereka tidak sholat malam. Pokoknya intinya ketika ingin menyelesaikan masalah apapun yang ada di dalam diri kita, jangan sampai mencari solusi di luar dari diri kita sendiri. Itu nanti tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi hanya akan menambah masalah baru lagi. Jadi apapun yang menimpa diri kita itu ya pasti karena kesalahan diri kita sendiri. Maka kita perlu untuk yang namanya introspeksi, itu sangat penting. Bermuhasabah diri, memperbaiki diri itu sangat penting sekali. Tidak usah bingung, wah saya ini siapa yang nyantet, kok siapa sih gini-gini gitu, nggak perlu ya kayak gitu-gitu, itu sama sekali nggak perlu. Wis toh, setiap kita diberikan masalah oleh Allah itu supaya kita bisa lebih baik lagi, itu kata kuncinya. Saya setiap ada masalah nggak pernah kok menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan istri saya, apalagi sampai menyalahkan orang lain, tidak pernah saya. Tidak, itu bukan tipe saya. Seandainya toh anak bandel, saya juga nggak pernah menyalahkan anak saya. Mungkin perhatian saya kurang terhadap anak, mungkin kasih sayang saya kurang, begitu. Bukannya menyalahkan istri atau menyalahkan anak kita, bukan. Mungkin saya terlalu sibuk bekerja begitu, sehingga waktu bersama anak saya kurang gitu.
Intinya masalah-masalah yang ada di dalam diri panjenengan itu, cara menyelesaikannya itu dengan cara masuk ke dalam diri panjenengan sendiri. Itu nanti akan ketemu pokok permasalahannya di mana, itu nanti akan ketemu. Itu nanti akan ketemu. Jangan pernah mencari solusi di luar dari diri kita atau menyalahkan orang lain. Pada intinya masuk ke dalam diri itu dengan cara introspeksi, itu dengan cara bermuhasabah diri, masalahnya bisa selesai nanti. Sampean setelah nanti saya terapi, saya ruqyah, yuk sholatnya mulai diistiqomahkan, dijalankan, zikirnya, wiridnya dilaksanakan, nggih. Ada sampai itu bukan cuma masalah dohirnya saja, masalah batinnya juga. Usahanya sepi, sampai kan usahanya online ya. Nggih. Online, apalagi online itu dalam hal bidang kepercayaan. Satu aja ada yang salah, wis sing 100 ilang, si tok disebar-sebar nih, wah barang ngene ora ndang teko sing alah. Ora kuat-kuate tenan iso jebol tak. Tapi ya ora apa-apa. Terus berjuang. Terus tinggal menang sing ngomong apa sing lakoni gua. Kuncinya ya kudu ulet. Ulet sembarang. Usahanya menurun, dadanya sakit. Sakitnya mulai sore. Sembuh ya Pak. Nah, ini beberapa bulan ini kuman ini gara-gara apa? Ajeng damel bangunan apa? Ajeng damel bangunan mulai kok kumat mulai apa? Iya. Kan monggo mriki enggak apa-apa. Sini enggak apa-apa, maju situ. Sing kula suwun dumateng panjenengan niku kudu kuat di dalam beriman kepada Allah, kuat di dalam berpikir, kuat di dalam bertakwa. Aja mudah goyah, jangan mudah goyah. Dulu pernah ke sini ta? Lebaran haji sampai sekarang ada berapa? 8 bulan ya? Berapa bulan? Lebaran haji sampai sekarang? Lebaran haji apa? Oh, baru lebaran haji. Belum lama berarti? Baru 3 bulanan. Baru pulang terus ada demo itu. Jadi 3 bulan. 5 bulanan ya. Wah. Satu hari pulang sih langsung ada demo itu. Sudah sembuh kumat lagi. Pas kumat ya pas ajeng napa direne bangunan apa. Inji. Ketika mau bangun yang ditempati, yang nempati juga harus dibangun. Dibangun keluarganya, dibangun komunikasinya,
lebih harmonis rumah tangganya, lebih istiqomah ibadahnya. Ngono. Engko lek panggone tok sing dibangun, awake nggak dibangun, wah. Kita mau bangun usaha aja harus tambah lebih berusaha lagi kok. Kita bangun usaha itu harus lebih berusaha lagi. Bisa dengan cara menambah karyawan, bisa mungkin dengan cara menambah jam kerja. Ya sama saja kita ini, semuanya sama. Ujiannya ya sama. Saya ya manusia kayak jenengan, apa bedanya? Cuman kan yang terpenting manusia itu gak berputus asa. Naik turun dalam bidang usaha, kesehatan, rezeki itu biasa. Yang penting gak berputus asa. Yang penting terus baik, karena kebaikan itu sendirilah yang akan membuat diri kita itu tenang, hati kita itu tentram. Itu ya kebaikan itu sendiri. Yang penting terus baik sama istri, jangan kan ada masalah terus marah-marah. Baik sama orang tua, sama mertua, sama tetangga, itu terus baik aja yang penting. Ya kayak yang dicontohkan baginda Rasulullah. Nah, dunia ini memang tempat ujian. Di dadanya ini sebenarnya Bapak itu ada yang kayak gitu, jalan-jalan. Kayak ada yang berjalan-jalan, ngeremet itu loh. Dan itu pergantian begini ya. Siang itu waktunya manusia kerja sampai sore. Sore sampai surup sampai malam itu gantian jin yang kerja. Makanya sakitnya ini pasti waktu sore. Waktu sore. Makanya saya jarang tidur malam itu. Walaupun tidur malam ya sebentar ya bangun, ya gitu. Kalau saya tidur itu pasti bangun itu malam itu saya bangun. Karena memang ya saya tidak mau waktu dia kerja ngerjain saya. Ngerjain saya ketika tak kerjain. Ya gitu. Jadi kalau siang itu manusia kerja, jin itu tidur. Kalau malam manusia tidur, jin itu kerja. Nah, yang lembut-lembut itu sukanya yang gelap-gelap, yang waktu malam gitu. Hanya orang nyantet tuh ya setahu saya jarang yang siang tuh, nggak ada. Kebanyakan tuh ya malam. Kerjanya itu malam. Makanya siapa yang pengen kuat batinnya itu ya malam, ya bangun. Apalagi antara jam 1, jam 2, jam 3 itu bangun. Yuk dimulai ya. Dirasakan aja. Nanti kalau ada yang ingin gerak itu diikuti aja, jangan usah dilawan. Pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa kita itu adalah khalifah di muka bumi ini, pemimpin di muka bumi ini. Tapi asalkan diri kita jadi manusia yang sejati, baru benar-benar jadi pemimpin. Kalau dikatakan manusia tapi tingkah lakunya nggak seperti manusia, yo nggak bisa jadi pemimpin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sir Allah, tat Allah, sifat Allah, wujud Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tangannya, lihat saya, jempolnya ditempelkan di pusar, secara otomatis badan akan tegak dan
Usahakan serilek-rileknya. Tarik nafas dari hidung, tahan di dada, Allahu Akbar, Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbarullah Jadirullah, Hu Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sir Allah, tat Allah, sifat Allah, wujud Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah, af'al Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah, af'al Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam. Assalamualaikum ya ahlimul jin. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam diri saudaraku ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya perintahkan kamu untuk jangan mengganggu saudaraku ini. Demi Allah, demi Rasulullah, apabila kamu mengganggu saudaraku ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamu akan terbakar dengan izin Allah. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, afal Allah, la ilaha illallah Muhammad. Sudah saya katakan kamu jangan mengganggu saudaraku ini. Sudah saya katakan kamu jangan mengganggu saudaraku ini. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kamu mengganggu beliau ini? Ada apa? Jadi kemanapun beliau pergi, kamu terus ngikuti beliau ini, terus kamu ganggu. Apa manfaat yang kamu dapat ketika mengganggu saudaraku ini? Apa yang kamu dapatkan dari kamu mengganggu beliau ini? Gak akan ada kepuasan dari sebuah kezaliman. Yang ada hanya akan ada kesengsaraan. Tidak akan ada kepuasan. Jadi kemanapun beliau berobat nggak akan sembuh. Emang kamu siapa kok mengatakan seperti itu? Sembuh atau tidak itu haknya Allah, bukan kamu. Kamu bukan Allah.
Kamu bukan siapa-siapa kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sir Allah, Tad Allah, wujud Allah, afal Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sir Allah, Tad Allah, sifat Allah, wujud Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Sekarang kamu tinggal pilih nurut saya atau nurut dia. Kamu tinggal pilih nurut saya atau nurut dia. Apa yang bisa saya pegang dari ucapan kamu itu apa? Ada berapa teman kamu yang mengganggu beliau ini? Ada berapa temanmu yang mengganggu beliau ini? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa temanmu yang ganggu? Ada berapa temanmu yang ganggu? Di mana saja? Semuanya tarik bawa ke sini. Hadapkan ke saya. Ambilkan mori lagi. Sini aja. Yang di dadanya ambil pas ini. Gitu aja kok, ia masih mau. Taruh di ruang konsultasi saya. Mau kemana? Sir Allah, Tad Allah, sifat Allah, wujud Allah, la ilaha illallah, Muhammad. Assalamualaikum ya hamil khodam minal badani. Bawa makhluk itu.
La haula wala quwwata illa billah. Sir Allah, tad Allah, sifat Allah, wujud Allah, la ilaha illallah. Tangannya direnggangkan begini, matanya terpejam, kepalanya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, tad, sifat, kuat, sedaya penyakit minggat saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammad. Terus tarik nafas, tahan di dadanya. Sir Allah, tad Allah, sifat Allah, wujud Allah, afal Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepasin, tarik nafas lagi, tahan. Sir Allah, tad Allah, sifat Allah, saya penyakit minggat sikosan. Lepas nafas dari mulut pelan. Tangan sampean masukkan ke mulut, duduknya seperti saya ini. Bilang gini, nah, gini, nempel ini, nah, ya. Masukkan jempolnya ke mulut, nempel di lidah, baca Al-Fatihah dalam hati. Tempelkan di pusar, tampilkan di pusar, ya. Baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tampilkan di dada yang sakit. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan izin dan ridho-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan fadilahnya suratul Fatihah, apa mohon ya Allah, dengan izin dan ridho-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan fadilahnya suratul Fatihah, saya mohon ya Allah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, dan rumah saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lakun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tiupkan di dada. Lagi. Tambahkan lagi ke pusarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dirasakan sekarang dadanya. Ada perubahannya. Kenapa pengobatannya dengan menggunakan duduk yang seperti ini? Karena ketika duduk yang seperti ini adalah duduknya kita ketika masih di dalam kandungan. Jadi kita dulu pernah hidup di dalam rahim kandungan ibu. Di waktu itu kita itu ada saudara batin kita, yaitu Kakang Kawah di Ari-Ari. Ada 4 saudara batin kita yang
selalu menjaga kita dan selalu mengobati kita dan merawat kita. Dan di waktu kandungan itu kita tidak ada kekurangan suatu apapun di dalam kandungan kita. Bahkan ketika kita sakit pun beliau-beliau ini bisa langsung mengobati diri kita. Bahkan masalah-masalah kita pun yang paling tahu tentang kita adalah saudara batin kita itu. Nah, di situ itu yang pertama kali diajarkan oleh saudara batin kita adalah surat Al-Fatihah. Makanya sebenarnya ketika kita lahir ke dunia ini ada masalah-masalah yang menimpa kita. Itu yang paling tahu tentang masalah-masalah kita itu adalah saudara batin kita. Termasuk apabila kita sakit. Tapi karena kita tidak pernah menyapa, tidak pernah menganggap mereka ada, sehingga kita pun juga sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Padahal masalah-masalah yang kita hadapi itu solusinya itu yang sangat tahu itu adalah saudara batin kita itu. Lalu bagaimana supaya kita bisa menemui dan bertanya tentang solusi-solusi yang masalah yang kita hadapi dengan saudara batin kita itu, karena kalaupun sakit juga mereka yang sangat tahu tentang obatnya. Itu salah satunya dengan cara kita duduk seperti kita masih dalam kandungan seperti ini duduknya, terus jempol kita kalau masih bayi itu sering tinjut gitu dalam kandungan, ditempelkan di lidah, lalu baca surat Al-Fatihah. Setelah itu ditempelkan di pusar kita, karena pusar ini adalah mulut pertama kita. Sebelum adanya lidah kita itu sudah ada mulut kita yang di pusar kita, itu tempat makan minum kita itu lewat pusar kita yang kesambung dengan ibu kita. Tempelkan di situ, lalu ditempelkan pada bagian yang sakit. Insya Allah sembuh. Sekarang panjenengan duduk di sana, lalu diterapi, dipotong rambutnya dan tekan pakai kunir ya. Nanti disiram pakai air dari situ. Pak Nur ngantuk, istirahat di kamar. Dua-duanya nggak apa-apa. Mana korek saya? Mana korek saya tadi? Ini. Assalamualaikum Bu. Saking pundi Bu? Bandung. Bandung niku mana? Bandung di mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Ibu asli sana? Enggak, aslinya mah Madiun. Tadi mau usaha di Cimahi. Okay. Ibu namanya siapa? Ibu Rini Supartina. Ibu Rini Supartina. Supartina. Nama bapaknya? Bapak saya. Beliau. Oh, Bapak Suwarno. Sini dengar sini. Takut malahan takut ya. Macam-macam. Enggak apa-apa, sini duduk. Ayo. Kenapa takut? Saya gigit ah. Enggak gigit. Takut saya gigit soalnya ya. Enggak apa-apa. Oke. Nggih. Waalaikumsalam. Paling asma sinten, Pak? Suwarno, Pak. Suwarno. Iya, Pak Suwarno.
Nanti ada yang harus diperbaiki supaya lebih baik lagi. Kalau ibu namanya? Ibu Rini Supartina. Bu Ririn Supartina. Rini Supartina. Oke, monggo. Itu anak saya Ingkang rumiyin. aku yang dulu pernah yang pernah diambil jarak jauh tahun berapa? Oh, sudah lama. Ya, belum ada 1 tahun. Waktu Pak itu lah. Di Padepokan Lama sana. Iya. Sama Pak apa sih? Lurah Pak Lurah. Amsor Pansori almarhum. almarhum. Ya. Sekarang itu sudah menikah, tapi sama Sekarang sudah menikah. sudah menikah, tapi kok sama keluarganya sama istrinya itu kayak perang dingin gitu tuh. Kayak perang dingin diem-dieman gitu. Terus masalahnya apa ya Bu? Saya tanya nggak ada masalah apa-apa katanya. Kok sama pekerjaannya kurang ini. Orang itu kalau pengen usahanya jaya, yang pertama harus rumah tangganya harus harmonis. Iya, ya itu kan. Kalau nggak harmonis, cari yang harmonis. Aduh, udah. Istri marah-marah ya nikah lagi. Aduh, gitu ya Pak Nur. Kasih rupiah. Rupiah nggak bisa dikasih rupiah gitu ya. Masalahnya biar ini loh Gus, biar akur kembali. Jelas biar baik. Biar baik aja lah, biar baik, biar punya keturunan gitu. Soalnya usianya udah pada ini. Iya. Iya. Ini di masalah di keluarga terus sampai merembet di masalah pekerjaan ini. Kadang-kadang Ada. suka gitu, dia tuh suka marah-marah dengan sendirinya. Saya suka nanya, kenapa kamu tuh? Nggak apa-apa. Masalah pikiran. Nggak apa-apa mama, aku nggak apa-apa. Mama santai, mama santai. Kok suruh santai, ngelihatnya tuh saya jadi kan was-was gitu. Caranya nanti diwiridkan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wirid hari. Puasa 3 hari. Kata 3 hari itu hari apa itu? Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Satukan lagi hatinya. Iya. Satukan lagi hatinya. Anaknya saya bawa ke sini tuh nggak mau. Nggak apa-apa. Nggak merasa sakit ya. Iya, nggak merasa tapi marah-marah. Belum punya keturunan. Pengennya cerai terus. Kayak gitu. Nah, umurnya 42. 42 itu. Udah kepala 2. Para 4. 2 tambah 2. Iya, betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Jam 43 nanti kalau beliau bersabar punya keturunan. 43, 4 tambah 3, 7. Itu pitulungan. Sabar banda itu aja. Coba Mas Dadang maju dulu sini.
dirasakan aja. Tangannya majukan ke depan. Gini. Sini. Bukan saya yang bermasalah, beliau. Nanti kalau saya, kamu malah tahu tentang saya sama istri saya lagi. Bayangkan ya, anaknya Ibu. Bayangkan aja, tangannya maju ke depan. Dibayangkan. Saya coba untuk menyambungkan robitohnya, masalahnya, nggih. Bayangkan aja, dirasakan. Ikuti hatinya. Sir Allah, tat Allah, sir Allah, tat Allah, sir Allah, tat Allah, sir 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 Allah. Sir Allah, 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 sir Allah. Sir Allah, 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 sir Allah. Sir Allah, 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 sir Allah. Sir Allah, 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 sir Allah. Sir Allah, 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 sir Allah. Sir Allah, sir Allah, sir Allah, sir Allah, sir Allah, sir Allah, sir Allah. Sir Allah, sir Allah, sir Allah, sir Allah, sir Allah, sir Allah. Dadullah, sifatullah, afallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mancing. Masuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tenang, hai kau bangsa jin, tenang. Tenang kau, tenang. Tenang kau, tenang kau, tenang. Tenang kau, hai bangsa jin, tenang. Ojo nesu-nesu, kau cepat tuh. Tenang. Tenang. Sing tenang. Ulah marah-marah atuh. Ulah gitu atuh, jingkebot. Sewat bae jing. Waduh. Kesini atuh main ya Bu? Iya. Oh tenang. Kunaon tak boleh kesini atuh. Aya naon? Nopo reto rene enek opo? Koretor ini. Wah, sudah terlambat. Wah, terlambat menurut kamu, tapi tidak terlambat menurut saya. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Itu prinsip saya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Selama kita masih mau berusaha, selama itu juga masih ada jalannya. Itu kan menurut kamu biar orang berputus asa, tapi tidak menurut saya. Tanya sendiri pada orangnya. Etek naon-naon. Sampai sekarang tidak punya keturunan dan usahanya sudah hancur lebur. Tidak apa-apa, masih ada waktu yang lainnya. Masih bisa bikin anak lagi ya Bu ya. Tidak ada kata terlambat untuk berusaha. Kita masih bisa bikin anak lagi. Tidak ada yang percuma. Kenapa kamu ganggu keluarga mereka? Kunaon kamu gangguin mereka? Kok biar tidak punya keturunan, gangguin rumah tangga orang. Sir Allah, zat Allah, sifat Allah, wujud Allah, af'al Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Tarik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Ada yang mau ganggu keluarganya. Kalau marah kayak gitu tuh, tapi ditanya tuh ngapain kamu marah-marah kayak gitu? Enggak apa-apa. Ke mama kayak gitu? Iya, kayak nahan kemarahan gitu tuh. Di rumah, kayak nahan kemarahan gitu. Kayak gitu. Sama kayak ini tadi? Iya, persis ini. Podong ini? Iya, dia gini sendiri gitu tuh. Iya kayak ini tadi? Iya, terus menahan emosinya tuh. Tapi ditanya iya nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya nggak apa-apa. Tapi kalau marah kayak gini tadi? Iya. Ngoda jalan marah kan gitu persis ya. Kayak gitu persis. Seperti kayak ini tadi? Iya, persis. Padahal kamu sebelumnya nggak tahu ceritanya ini ya? Nggak tahu ceritanya. Desahnya tuh. Oh kayak dia tadi tuh. Ingin mukul tapi nggak gini-gini ya kayak gitu. Dia bilang, aku kenapa kamu kok gitu? Enggak apa-apa. Dia bilang gitu. Sebenarnya sih ada yang pengen keluarganya anaknya dengan itu berantakan. Iya hancur. Makanya pentingnya doa orang tua untuk ini. Sering marah-marah kayak gitu ditanyain tapi enggak gitu. Dia nggak marah. Kang Sapian, dudukkan di sana, tuliskan nama istri sama suaminya, terus nanti diikat pakai daun suruh, Istrinya namanya kasih ke saya. Eka Eka Sari ya. Sana dulu. Ya ibu ikut nggak apa-apa. Mana si Unil? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini saya yang datang kemarin itu. Dari mana? Saya dari Malaysia, keluarga dia. Oh, yang dari Malaysia. Nah, saya dari Dan selanjutnya atas nama Ibu Surani. Doko. Mm-mm. Sekaligus kakinya tak boleh ditekuk. Oh. Ini saya mau bawa pulang ke Doko hari ini. Doko itu ke Ke Doko Blitar juga. Blitar juga. Doko Blitar. Mm-mm. Satu santri saya minta ya. Siapa ya? Ya Mas Andi, Mas Andi dulu. Ini dulu nih bapaknya. Taruh di ruang situ dulu. Di depan situ disiram dulu. Terus nanti setelah disiram diadani, terus taruh di sana, disiram yang kedua. Terus dikomati. Setelah itu potong rambutnya, nanti dibuang di sungai. Terus kasih kunir, tekan di bagian ujung jari tangan sama di atas gini. Ya, terus tekan sini ambil dibacakan sholawat 17 kali. Bapaknya dulu ya. Oke, terus gimana Bu? Terus gimana Gus kalau
kalau saya terus nak uruskan pulang atau berobatannya sudah selesai atau belum. Ini biar ditangani dulu. Oh, betul. Di depan sini dulu, terus nanti di sana. Biar ditangani dulu ya. Ini mulanya saya jumpa di airport Surabaya, Gus. Hmm. Kasihan, saya tanya mau kemana, saya bilang saya mau ke Jawa Timur. Jawa Timur mana? Saya cakap tepatnya Jawa Timur Blitar, katanya. Loh, Blitar itu kemana? Saya pun orang Blitar juga, saya bilang. Saya mau pergi rumahnya padepokannya Gus, dikata Gus Samsudin, saya cakap. Iya, oke. Langsung saya merinding, Gus, sebab saya udah pernah kesini kan. Jadi terus saya mintakan paspor dia apa semua, lepas itu sampai di airport itu saya uruskan semua. Saya uruskan semua untuk keluar apa semua, lepas itu oke. Nanti ikut sekali dengan satu mobil dengan saya, nanti terus saya antarkan sampai dekat padepokan, saya bilang. Jadi itulah sampai sini, Gus. Terlepas Gus dah keluar masa itu malam pukul 1:30 saya baru sampai. Ibu sebelumnya pernah ke sini ya, Ibu ya? Iya, 7 bulan yang lepas 2 kali, Gus. Saya datang. Kasihan beliau ini. Kasihan. Kasihan saya, itulah saya kasihan itu, Gus, sebab bapaknya nggak kelihatan kan. Jadi ada baby lagi, anaknya 3 orang kecil-kecil dibawa semua. Saya pun kasihan juga, itulah saya terus saya tolong. Kalau tak mungkin masih dipersulit di Surabaya itu masa itu kalau tak jumpa saya lah. Sebab masih suruh urus visa bayar 500 lagi apa semua. Enggak usah saya bilang. Lepas itu saya serah paspor saya apa semua. Lepas itu akhirnya dicop di situ sekali saya punya paspor juga. Jadi nggak usah urus visa. Kita cukup 1 bulan aja. Cop untuk melancong aja. Dia di sini berapa lama, Bu? Dia baru Visanya berapa lama di sini? 1 bulan, Gus. 1 bulan 15 hari bulan ini habis. Tanggal 15. Dibuka kopiahnya itu. Berarti kalau balik ke sana tanggal berapa? Enggak tahu, kalau nanti saya duduk di rumah dulu, kalau saya kasihan lah Gus, saya tolong dia dulu lah Gus. Kalau memang Gus masih panggil lagi dengan dia, nanti saya antar ke sini lagi lah kalau macam itu. Ya, atau belum selesai. Kalau belum selesai memang saya tunggulah. Saya pun ada urusan juga, jadi saya kemarin mau janji mau datang sini, tapi saya pun ada urusan jadi nggak bisa datang kemarin. Oh, Ibu ini orang baik ya? Sama manusia lah Gus. Kita pun kalau di perantauan kita terlantar, biarlah ada orang tolong juga kan. Iya. Kasihan juga, sebab dia pun kira keluarga suami saya juga lah. Suami saya kan orang sana juga, sama satu kampung. Oh, orang sana juga, Bu? Iya, suami saya orang sana. Jadi kasihan. Suami saya pun tak apalah, awak tolonglah katanya. Jadi tak apa, saya tolong, saya antarkan. Biar sowan dekat Gusi. Insya Allah ada perubahan. Tak ada orang tua Gus, dia pun. Kasihan ke? Oke, nanti ngobrol lagi ya, Bu ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Ibu? Saya dari Kebumen, Gus. Kebumen, Jawa Tengah, Tolong. Jadi ini permasalahannya, Gus. Saya belakang ini sering sakit. Oh, sakit teguknya. Kemudian kalau tidur agak susah juga. Oh iya. Wajah saya itu, bagian mulut itu kayak kaku gitu, Gus. Kalau untuk apa namanya menguap itu agak susah. Kalau kena sinar matahari itu terus merah. Ada mumun. Gitu. Mumun. Mumun. Kemudian jantungnya kadang-kadang tiba-tiba kayak mau berhenti sendiri gitu, Gus.
Mumun. Dadanya juga sering sakit. Kalau sakit enggak, tiba-tiba jantungnya itu kayak lemah, kemudian kadang-kadang kayak jantungnya itu kayak mau berhenti. Kalau malam itu tidur kayak gitu juga tuh. Terus jempolnya ini juga sakit sekali. Kaki, dada, di kepala, di mulut. Sering gelisah, tiba-tiba sering gelisah, was-was, ketakutan. Kak Nur, ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik memang butuh ketegasan. Walaupun ketegasan itu akhirnya juga akan ya pasti ada yang kecewa dengan hal itu. Cuman kita nggak boleh gentar untuk melakukan hal semacam itu, termasuk dalam diri kita sendiri. Begitu. Ini ada Mumun. Sakitnya di belakang itu pindah-pindah. Iya. Kadang di sini, kadang di sini. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah. Wujudi Allah. Sangka sifati Allah. Mereka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam, di luar, jangan kau mengganggu saudaraku ini. Hai kau bangsa jin. Sir Allah, dat Allah, sifatnya Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Duh Gusti Allah, ya Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qadai hajat wa yaqudum. Sir Allah, dat Allah, sifatnya Allah, wujudnya Allah. La ilaha Hu Allahu Allahu Allah. Hu Allahu Allahu Allah. Sire Gusti Allah, sifatnya Allah. La ilaha illallah. Sir Allah, dat Allah, sifatnya Allah, wujudnya Allah. La ilaha illallah.
Sir Allah dan Allah sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ngapa kowe kok enek ning pundake ibu iki ana apa? Kenapa? Buat apa? Untuk apa? Kenapa kok kamu celakai beliau ini? Sir Allah, tat Allah, sifat Allah, wujud Allah, la ilaha. Jangan ganggu beliau. Kasihan. Dengan izin Allah, sir Allah, tat Allah, sifat Allah. Belakangnya wes. Sir Allah, tat Allah, sifat Allah, wujud Allah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ibunya taruh di tengah situ, dikerucukin pakai air dulu. Kan bawa basahan nggak, Bu? Nggak apa-apa, ya kerucukin dulu. Potong rambutnya, diajar dikomati dulu. Monggo ikut beliau dulu. Selanjutnya atas nama Pak Ibu di Pesari. Mumun itu potongan. Mumun itu apa? Pocong. Mumun itu pocong. Assalamualaikum. Saking pundi, Bu? Dari Kebumen. Adiknya tadi. Adiknya ibu tadi. Adiknya ibu yang barusan tadi itu? Yang sakit di mulutnya itu? Kalau nama ibu siapa? Widosari. 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 Umur berapa ibu? Umur 50. Umurnya 50. Umurnya 50. Nggih, monggo Ibu. Saya pernah operasi getah bening di sini. Di sini, tapi katanya menjangan ke sini. Kadang kepalanya masih sakit. Kalau sini. Saya kepengen dibersihin gitu, bagus. Iya. Sini katanya di sini rasanya sedang masih sakit, terasa. Ini bukan cuma non medis, tapi ini juga medis loh. Langsung aja di sana. Monggo.
Sini aja Bu. Sama saya kepingin warungnya biar laris, jangan ada Sini Bu. Ya. Kenapa? saya sama kepingin warungnya laris Gus, biar jangan ada yang ganggu warung. Saya jual mie ayam bakso yang nunggu anak saya. Anak saya juga sering diganggu. Karina Novianti Murtisari, lulusan dari Teknik Tata Rias Jakarta. Karena ya sambil prihatin lah nunggu job tak suruh jualan baksonya saya. Tapi kok ada berapa tahun ini kayaknya musut pernah sehari itu yang beli cuma satu orang. Terus tadinya ngantri. Iya. Saya sering sakit kepala Gus, kalau pernah nyoba wiridan kepalanya sakit banget. Sininya yang sakit bukan main, nggak kuat. Kalau buat wiridan seperti ada yang menekan gitu ya. Iya, ada yang menekan, nggak kuat sakitnya. Terus saya kan kalau pulang itu malam Gus. Kalau pulang dari bakso itu ke rumah saya masih 13 kilo. Saya kalau pulang itu dari tempat bakso seringnya jam 10, setengah 11, sampai rumah itu udah setengah 12, jam 11, setengah 12 lah. Saya tidurnya malam terus. Iya. Sabar ya. Insyaallah kita nanti berdoa bersama-sama supaya gangguannya hilang ya. Insyaallah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya namanya. Iyalah, alah. Yang ngono kok iya tidak dadi perkara. Kudune kan lak iya ora. Apa meneh masalah-masalah sing kaya ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sira Allah tetap. La ilaha Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Selanjutnya Ibu. Ya. Kepalanya dulu, kepala. Sirallah ta'ala sifatullah. Sirallah ta'ala. Fatullah la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Tanyain. Apa lo? Allah tetap. Ya Allah tetap siwan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
salahmu. Tangannya dua. Masuk ke mulut. Mulut dibuka. Itu hak saya. Nah, di baca dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tampilin ke pusarnya. Pusar. Dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ambilin mari dulu. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim firli wali walidayya amin. Tampilin ke yang sakit pundaknya. Ya enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syir Allah, tat Allah, sifat Allah, wujud Allah, afal Allah. Sembuh-sembuh seka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sir Allah, tat Allah, sifat Allah, wujud Allah, afal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang seka kersane Gusti Allah kalimat la ilaha. Sir Allah, tat Allah, sifat Allah, wujud Allah. Saya di kepalanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. Salat dulu ya. Imami dulu salat maghrib dulu.